Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ence Muhammad Farhan Noval dengan NIM 24020260085. Kali ini saya akan membahas tugas saya, yaitu metodologi penelitian sosial yang keempat dengan dosen pengampu Pak Yadi Kolbi. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita jelaskan. Bidang yang pertama yaitu bidang politik. Tapi sebelum itu saya jelaskan, saya mengambil sekitar 250 jurnal, kemudian saya baca, dan satu bidang politik ada sekitar 50 jurnal sesuai dengan prosedur tugasnya. Namun saya tidak baca hanya satu judul ya, tapi saya membaca dua judul. Jadi ya, saya bagi 25 jurnal untuk satu judul di satu bidang politik, satu bidang yang ada. Kemudian saya bagi lagi 25 jurnal untuk judul yang kedua. Jadi ya, dari bidang politik sampai bidang pendidikan kesehatan itu akan sekitar 25 jurnal untuk satu judul. Jadi saya baca 25 jurnal, 25 jurnal, 25 jurnal sampai pendidikan kesehatan. Seperti itu. Kemudian alasan saya membaca itu karena saya orangnya gampang bosan. Karena menurut saya baca 50 jurnal dengan topik yang sama, judul yang sama itu sangat bosan sekali. Jadi saya bagi 25 jurnal. Dan kemudian saya bagi juga, dan saya ngertikan, saya bagi juga teorinya seperti apa. Jadi ya, nantinya di tugas UTS tuh teorinya lebih banyak ya, karena saya tidak hanya baca satu judul, namun saya membaca dua judul. Seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke bidang politik. Yaitu saya mengambil judul yang pertama, yaitu Dinamika Gerakan Sosial Indonesia Gelap Terhadap Partisipasi Politik Indonesia. Jadi di Februari lalu tuh ada gerakan Indonesia Gelap yang muncul akibat bentuk protes yang dilancarkan oleh mahasiswa dan masyarakat sebagai respon terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan dan tidak transparan. Tagar Indonesia Gelap itu menjadi simbol kekecewaan terhadap apa yang menjadi keresahan publik, terutama kaum muda, terhadap krisis sosial politik yang ada, yang mencangkup lemahnya fungsi institusi negara, tidak ada pengawasan yang memadai, dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Aksi ini nggak hanya berwujud demonstrasi fisik, tapi juga memanfaatkan media sosial sebagai alat utama untuk menyebarkan pesan, menggalang solidaritas, dan membentuk opini publik. Kemudian juga gambaran umumnya gerakan Indonesia Gelap itu dimulai dengan sebagai fenomena viral di media sosial pada awal tahun 2025, yang kemudian diikuti oleh aksi demonstrasi di berbagai kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Jember, serta kota-kota besar Indonesia lainnya. Tagar Indonesia Gelap ini mencerminkan luapan kekecewaan dan kecemasan publik, khususnya generasi muda, terhadap arah kebijakan pemerintah yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aksi ini dilatar belakangi oleh berbagai isu, antara lain yaitu yang pertama ada efisiensi anggaran terhadap anggaran pendidikan dan tunjangan dosen ASN. Mahasiswa itu menilai bahwa prioritas kebijakan pemerintah lebih mengutamakan program-program populis seperti makan bergizi gratis, seperti itu. Ini seharusnya tidak menjadi hal yang krusial, karena makanan bergizi gratis ini sangat membantu masyarakat ya. Namun ya, karena pendidikan Indonesia itu perlu dikembangkan juga, tidak hanya berdasarkan dari program gizi ini. Mungkin menurut saya program dari makanan bergizi gratis ini mending dialokasikan ke hal yang lebih membutuhkan di Indonesia saat ini, seperti pengembangan sekolah-sekolah yang tertinggal seperti itu, ataupun pembangunan infrastruktur sekolah yang belum memadai, ataupun fasilitas sekolah yang belum memadai. Artinya makanan bergizi gratis ini seharusnya diganti dengan perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia ini, karena ya tidak hanya satu faktor yang harus diperbaiki, namun ada beberapa faktor. Namun ini makanan bergizi gratisnya seharusnya menjadi opsi terakhir ya dalam mengembangkan pendidikan Indonesia, dan tidak seharusnya masuk juga dalam posisi penting terhadap pendidikan yang ada. Jadi ya, saya melihat bahwa
Makan biji gratis ini ada program yang bagus dari Pak Prabowo, namun di masa Indonesia sekarang yang lagi berkembang, terutama untuk pendidikan harus kita kembangkan ya, terutama untuk fasilitas infrastruktur ataupun daerah yang tertinggal. Jadi ya makan gizi gratis mungkin bisa dialih fungsikan seperti itu. Kemudian ada krisis kepercayaan terhadap lembaga negara ya, mahasiswa merasa bahwa institusi seperti DPR, eksekutif dan yudikatif mengalami disfungsi dan tidak lagi efektif dalam menyalurkan aspirasi. Ini adalah krisis kepercayaan terhadap lembaga negara dari mahasiswa yang merasa institusi negara itu gak efektif dalam menyalurkan aspirasi rakyat seperti apa. Kemudian ada kebijakan kontroversial lainnya seperti penolakan revisi Undang-Undang TNI Polri, Kejaksaan, Undang-Undang Minerba, dan pencabutan proyek strategis nasional yang dinilai merugikan masyarakat. Proyek strategis nasional ini mungkin seperti IKN ya, dimana ada keterlibatan masyarakat sekalipun di dalamnya, yang dimana kebijakan ini langsung disahkan saja karena lewat rapat paripurna waktu itu. Tapi saya nggak tahu sih, saya nggak ikut dalam rapatnya, mungkin ada berapa partisipasi publik yang hadir, namun ya suara partisipasi publik yang menolak itu mungkin sangat kurang ya. Jadi ya bisa dibilang arah partisipasi itu menjadi persempit, ataupun kalau mereka menyampaikan aspirasi mungkin hanya beberapa poin aja yang bakal digabulkan ya, poin lainnya mungkin masih belum ya. Dan gerakan ini secara signifikan memakan media sosial sebagai ruang publik digital untuk menyebarkan narasi, menggalang solidaritas, dan memobilisasi massa. Penggunaan tagar, konten visual, dan video pendek mungkin pesan protes penyebar secara cepat dan luas. Ini fenomena mencerminkan perubahan karakter gerakan sosial di era digital dari aksi fisik menjadi kampanye diskursif yang kuat secara politis. Kemudian mahasiswa dan masyarakat sipil menggunakan teknik komunikasi seperti narasi kritis, simbol visual seperti Garuda hitam dan kata-kata provokatif, namun dalam batas wacana dan konteks untuk menarik perhatian dan membangun keterlibatan emosi publik. Ya, fenomena mencerminkan gerakan sosial yang ada di era digital, karena sekarang era teknologi yang berkembang, ada artificial intelligence, kemudian ada fitur-fitur lain yang berkembang di teknologi ini, termasuk apa yang ada di Indonesia ini, yaitu penerapan implementasi digital semuanya seperti itu. Jadi ya gerakan sosial itu tidak hanya sebatas mobilisasi massa lewat poster habis itu apa gitu, nggak. Sekarang zamannya nih lewat media sosial ya, seperti itu. Dan ini adalah ruang publik yang bisa fleksibel ya, yang mencakup seluruhnya, dan tidak hanya masyarakat yang tidak ngerti tentang politik menjadi ngerti tentang politik, terutama dalam gerakan sosial Indonesia Gelap nih, apa mereka bakal penasaran seperti apa. Jadi ini adalah strategi komunikasi politik yang bagus yang disampaikan oleh aksi Protestan, terutama untuk tweet Indonesia Gelap ini. Kemudian ada dua teori yang relevan yang saya ambil dari 25 jurnal itu. Yang pertama adalah teori anomi Emily Durkheim yang menjelaskan kondisi masyarakat yang mengalami kekosongan norma atau anomalous. Ini terjadi ketika norma dan sosial itu yang seharusnya berfungsi sebagai pedoman perilaku individu atau kelompok menjadi lemah atau tidak jelas. Ini seringkali dipicu oleh perubahan sosial yang terlalu cepat, di mana institusi sosial gagal menyesuaikan diri. Ini mungkin mengarah ke disorganisasi sosial politik, di mana ya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara itu melemah. Seperti itu. Kemudian di poin pertama yang saya rangkum yaitu melemahnya fungsi institusi negara. Seperti tadi yang saya jelaskan, lembaga negara yang seharusnya menjadi penjaga keadilan itu dan penegak hukum itu dianggap gagal menjalankan fungsinya secara efektif. Hal ini menciptakan kekosongan norma dan krisis kepercayaan publik secara menyeluruh. Kemudian ada kesenjangan antara tujuan dan sarana. Teori ini juga dikembangkan oleh Robert K. Merton yang menyebutnya sebagai strand theory. Gerakan ini muncul sebagai respon demonstrasi dengan sarana institusional yang tidak memadai untuk mencapainya mahasiswa dalam kondisi memilih inovasi berupa aksi maksa dan proses digital sebagai metode alternatif untuk mencapai tujuan sosial. Ini berarti ada kesenjangan antara tujuan dan sarana.
Nah, ini akan muncul sebagai respon terhadap kesenjangan antara aspirasi masyarakat seperti keadilan, transparansi, dan demokrasi seperti itu. Kemudian ada tindakan sebagai respon adaptif. Aksi tagar Indonesia Gelap dapat dipahami sebagai respon kolektif dari terhadap situasi anomi, terhadap relevannya terhadap teori anomi. Mahasiswa itu bertindak sebagai penyeimbang moral yang mencoba mengisi kekosongan nilai dengan menyuarakan kritik dan membuat soliditas sosial seperti itu. Kemudian masuk ke konsep gerakan sosial Charles Tilly. Charles Tilly mendefinisikan gerakan sosial sebagai serangkaian interaksi berkelanjutan antara pihak berwenang dan penentangnya. Tilly menggabungkan 3 elemen utama fundamental dalam gerakan sosial. Yang pertama ada kampanye, kemudian yang kedua ada repertoire, dan yang ketiga adalah etalase WUNC atau Worthiness, Unity, Numbers, dan Commitment. Yang pertama itu ada kampanye yang merupakan upaya klaim kolektif yang berkelanjutan dalam gerakan ini. Berfungsi sebagai kampanye digital untuk menyebarkan pesan protes, menggalang solidaritas, dan menciptakan ruang diskusi kampanye menjadi pemicu aksi nyata di berbagai daerah. Artinya tagar Indonesia Gelap ini merupakan strategi komunikasi politik yang ada di media digital, media sosial, yang berhasil membawa masyarakat untuk ikut turun aksi protes terhadap apa yang mau dituntut. Tuntutannya sudah jelas kemarin bahwa efisiensi anggarannya bersangkutan, kemudian penunjangan pendidikannya dituntut juga, kemudian ada pengesahan revisi Undang-Undang TNI Polri yang tidak melibatkan masyarakat sama sekali. Itu ada mungkin tuntutan yang jelas bahwa gerakan Indonesia Gelap ini merupakan gerakan yang pas untuk menjelaskan bagaimana kondisi Indonesia ini seperti apa. Lewat kampanye gerakan Indonesia Gelap ini artinya tagar ini berhasil membawa masyarakat untuk turun dan melakukan aksi protes demonstrasi di Indonesia saat. Kemudian ada repertoire ini mungkin sebagai simbol ya, merujuk pada statik dan strategi yang digunakan oleh suatu kelompok untuk mengajukan klaim. Artinya repertoire ini tidak statis dan dapat berevolusi. Gerakan Indonesia menggunakan repertoire modern yang mencakup demonstrasi fisik, orasi publik, dan penggunaan simbol. Penggunaan simbol ini mungkin kita contoh seperti mungkin komunitas aksi Kamisan ya, mereka menggunakan simbol baju hitam dan kemudian menggunakan payung yang mereka melakukan aksi protes pada hari Kamis seperti itu. Mereka memaksikan aksi protes, mereka memakai baju hitam kemudian memakai payung sebagai aksi simbolis mereka. Nah, itu bukan aksi repertoire mereka, simbol-simbol mereka dalam menyampaikan aksi protes mereka. Dan itu ya sah-sah aja karena mereka berhak untuk menyampaikan hak demokrasi mereka, terutama dengan cara yang unik seperti ini gitu. Kemudian ada etalase WUNC ya, yang mengarah pada representasi publik yang menunjukkan kelayakan, persatuan, dan jumlah serta komitmen para peserta. Artinya gerakan Indonesia Gelap misalnya gerakan Indonesia Gelap ini menunjukkan terpenuhnya keempat aspek ini. Terlihat dari keterlibatan akademisi, dari worthiness ini yaitu kelayakan, dan wartawan serta aksi yang berlangsung. Artinya dari worthiness ini berhasil berhasil meraih keterlibatan dari para akademisi, kemudian para wartawannya, serta aksi yang bisa berlangsung damai dan tertib. Kemudian ada Unity yang ditunjukkan dengan penggunaan pakaian serba hitam dan pita sebagai tanda pengenal serta kesamaan tuntutan yang disuarakan ini. Dan inilah merupakan aksi simbolis dari Unity. Kemudian ada Numbers, massa yang besar seperti ratusan demonstran yang berkumpul menunjukkan dukungan publik yang kuat. Saya mengambil jurnal dari Jember bahwa ada sekitar ratusan demonstran yang berkumpul untuk menunjukkan dukungan publik yang kuat terhadap aksi protes ini. Kemudian ada komitmen, peserta aksi menunjukkan dedikasi dengan mengorbankan waktu dan tenaga serta bersedia menghadapi resiko seperti yang terlihat dalam kericuhan di Surabaya. Itu jurnal yang saya ambil. Ada yang komitmen, mendedikasikan programan waktu dan tenaga serta bersedia menghadapi resiko yang ada. Ini saya mengambil dua jurnal kota.
sebagai etalase WNC-nya. Kemudian kita masuk ke hipotesis berdasarkan teori Anomi Emil Durkheim dan gerakan sosial Charles Tilly dapat diwujudkan bahwa gerakan Indonesia tidak lahir akibat kevakuman. Sebaliknya gerakan Indonesia ini adalah akumulasi di fungsi sosial politik ya, disorganisasi sosial politik yang menciptakan kondisi anomi di mana norma dan institusi sosial itu kehilangan kekuatan regulatifnya. Seperti itu. Jadi ya 2 poin ini menjadi yang pertama yaitu aksi Indonesia gelap akibat ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara yang melemah. Kemudian yang kedua itu gerakan sosial Indonesia gelap yang berdasarkan strategi komunikasi digital yang berhasil membawa masyarakat turun terhadap aksi proteksi demonstrannya seperti apa. Mungkin itu untuk judul yang pertama. Langsung saja. Baik, mohon maaf tadi sempat habis baterai saya, kamera dari laptop. Tadi kita sampai ke bidang yang kedua judul yang kedua yaitu stabilitas politik dalam implementasi kerjasama Indonesia terhadap stabilitas politik dalam implementasi kerjasama internasional, studi kasus terhadap pengaruh Indonesia terhadap BRICS. Nah ini salah satu judul yang menarik, judul atau fenomena yang menarik karena seperti tahu bahwa keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS pada tahun 2005 lalu merupakan langkah strategis untuk menavigasi tatanan global yang bergeser dan meningkatkan posisi ekonomi, politik, dan geopolitiknya seperti apa. Langkah ini tampaknya merupakan reorientasi dari kebijakan luar negeri yang bebas aktif Indonesia yang telah lama dianut, alih-alih menjadikan pergeseran ideologis penuh arah ke sikap anti barat. Ini ada penyusunan pragmatis yang bertujuan untuk mendiversifikasikan kementerian kelembagaannya dan meningkatkan pengaruhnya di panggung global. Artinya motivasi Indonesia ini beragam mencakup tujuan ekonomi dan politik. Secara ekonomi bergabung dengan BRICS itu membuka peluang besar untuk akses pasar, investasi, dan transfer teknologi yang bertujuan untuk memperluas ekspor komoditas dan produk utama ke negara-negara BRICS, mengurangi ketergantungannya pada pasar barat tradisional atau NDB, New Development Bank. Lembaga keuangan yang dipimpin BRICS memiliki daya tarik yang signifikan karena menawarkan sumber pendanaan alternatif untuk proyek-proyek infrastruktur strategis dengan persyaratan yang tidak terlalu ketat dibanding lembaga yang dipimpin barat seperti IMF dan Bank Dunia. Secara politik dan geopolitik, keanggotaan BRICS membuat posisi Indonesia sebagai jembatan antar negara-negara global selatan dan negara-negara maju. Karena ya di BRICS itu ada anggota dari Brazil, kemudian mungkin Venezuela, seperti itu. Ya ini artinya Indonesia ada keterlibatan di dalamnya yang bisa menjembatani proses diplomatik antar negara atau antar benua. Karena Amerika Selatan ada juga dalamnya, ada Brazil, ada Venezuela di dalam BRICS ini. Kemudian negara-negara maju seperti Rusia, Cina, kemudian United Arab Emirates dan lain-lain. Ya mungkin faktor yang sangat menguntungkan Indonesia ya untuk bergabung terhadap BRICS ini. Kemudian keanggotaan ini menjadikan platform untuk mengadvokasi reformasi dan tata kelola global dan tatanan internasional yang lebih demokratis. Namun aliansi dari ini membawa tantangan juga, termasuk resiko terjebak dan persaingan geopolitik. Artinya karena ini BRICS bertentangan dengan aliansi barat seperti Bank Dunia atau IMF ataupun hal-hal lainnya, ya tentu ada konflik dalamnya. Ini termasuk tantangan Indonesia yang bergabung dengan BRICS. Karena setahu saya Indonesia itu negara yang netral, tidak terlibat pada blok manapun, baik BRICS ataupun aliansi barat, seperti itu. Kemudian langsung masuk ke teori. Di teori itu ada teori realisme berlapis atau layered realism. Realisme berlapis ini ada kerangka kerja teoritis yang digunakan untuk menjelaskan keputusan Indonesia bisa bergabung dengan BRICS dengan
mengintegrasikan tiga untayan pemikiran realitas atau realisme yang bisa saling melengkapi. Yang pertama itu ada realisme dari struktural, kemudian ada realisme dari ofensif, dan ada realisme dari neoklasik. Untuk realisme yang pertama yaitu realisme struktural, ini menjelaskan mengapa atau berfokus pada distribusi kekuatan secara keseluruhan dalam sistem internasional yang dicirikan oleh anarki. Tidak adanya otoritas dari pusat, artinya tidak ada pegangan dari pusat, karena ini ada kebijakan yang bersifat diplomatik dan bebas ya. Artinya tidak tergantung pada institusi negara, namun ya bisa menjalin kerjasama yang bebas dan diplomatik seperti yang menjembatani antara negara ini dengan negara ini tanpa ada keterlibatan pusat di dalamnya yang mengatur seperti itu. Munculnya BRICS itu sebagai kekuatan ekonomi kolektif yang sebanding dengan G7 yang telah secara mendasar mengubah landscape global, menciptakan kutub baru di mana negara berkekuatan menengah seperti Indonesia dapat bermanuver. Artinya Indonesia tidak hanya terikat pada atau di bawah atau di tengah dominasi dari aliansi barat terutama dalam ekonomi, namun Indonesia bisa bermanuver. Dan suatu saat saya berharap bahwa Indonesia dengan bergabung dengan BRICS ini bisa mendapat keuntungan atau bisa mengembangkan Indonesia itu menjadi negara yang berkembang kemudian menjadi negara yang maju seperti itu. Dan ya saya pengen Indonesia seperti itu. Ini juga cara yang pertama ini dari realisme struktural ini bisa melindungi diri juga dari kerentanan yang terungkap selama krisis keuangan Asia tahun 97 atau 98, di mana krisis moneter ini menjangkut kondisi ekonomi masyarakat ya, yang kemudian ya seperti itu. Kita tahu tahun 98 tuh anjlok semua mata uang ataupun itu untuk di Asia. Jadi ya faktor ini sangat memberlangsungkan ya, harus jadinya ada responsif dari hal ini ya. Indonesia itu nggak harus bergantung pada IMF seperti itu. Intinya dari realisme struktural ini Indonesia tuh bisa bermanuver dari dominasi barat, kemudian mungkin di suatu saat dari negara Indonesia yang berkembang ini bisa jadi Indonesia yang negara yang maju. Saya berharap seperti itu. Jadi ya realisme struktural ini realisme yang paling pas, yang menjelaskan bahwa Indonesia bergabung dengan BRICS itu merupakan salah satu langkah yang cerdas. Kemudian ada realisme ofensif ya, yang ini menjelaskan yang dengan melangkah lebih jauh dengan berargumen bahwa negara tidak puas hanya dengan bertahan hidup. Mereka aktif secara mencari peluang untuk menghasilkan kekuatan mereka dan membawa keuntungan atas negara lain. Artinya dalam hal ini mereka tuh negara-negara yang bergabung dengan BRICS ini secara aktif akan mencari peluang atau mencari keuntungan untuk memaksimal kekuatan mereka, memaksimalkan kekuatan dominasi negara mereka untuk mendapatkan keuntungan atas negara lain. Ini ada pengajaran yang mungkin memberikan keuntungan yang relatif ya. Mungkin dalam konteks BRICS ini Indonesia mengantisipasi untuk menerima manfaat material yang meningkatkan posisinya relatif terhadap pesaing atau pelindung tradisionalnya seperti itu. Kemudian manfaat ini termasuk akses ke pembiayaan yang tidak terlalu besar dari NDB dan transfer teknologi melalui kerjasama industri dengan anggota BRICS seperti Tiongkok dan India ya. Jadi akses pembiayaan NDB itu terlalu besar ya menurut Indonesia karena biayanya terlalu mahal dan juga terlalu banyak syaratnya di NDB itu. Namun dengan Indonesia dengan bergabung dengan BRICS ini artinya pembiayaan untuk mungkin jangka investasi itu jadi lebih relatif murah seperti itu. Kemudian ada teknologi, kerjasama melalui teknologi. Kita tahu bahwa di BRICS itu ada negara kayak Tiongkok dan India yang mana akses teknologi mereka tuh sangat memadai ya, terutama aspek teknologi di bidang di India tuh ada apa ya, ada Intel atau apa gitu
Kemudian di Cina kita tahu bahwa Cina tuh negara yang maju. Bahkan menurut saya sendiri negara Cina ini mungkin lebih maju ya daripada Amerika Serikat, terutama dalam akses teknologinya. Mereka sangat jauh sekali ya. Kayak mereka di masa depan gitu. Era atau di tahun 2077 kayak game Cyberpunk tuh cukup menjelaskan bahwa kondisi masa depan dunia itu atau suatu negara itu akan kurang lebih sama seperti Cina. Mungkin Cina nih melangkah lebih jauh 50 tahun ke depan ya. Jadi ya akses teknologi dari Cina dan India nih akan memberikan keuntungan di Indonesia, terutama dulu terhadap aspek teknologi Indonesia yang lagi dikembangkan saat ini seperti itu. Kemudian ada realisme neoklasik yang menjelaskan itu bagaimana menambahkan lapisan domestik ke dalam analisis. Teori ini mengumumkan bahwa tekanan eksternal disaring melalui faktor-faktor internal seperti tujuan nasional, persepsi elit, dan budaya strategis suatu negara sebelum diterjemahkan menjadi kebijakan. Mungkin bagi Indonesia BRICS ini merupakan langkah yang meningkatkan status simbolisnya sebagai kekuatan negara berkembang utama dan mempererat narasi neoliberalisme pembangunan. Ini meningkatkan mungkin ajang pencarian status ya, yang dimana ada gengsinya di dalamnya. Indonesia belum bisa duduk di meja yang sama dengan Brazil, India, Tiongkok, dan di kalangan elit domestik dan publik, sehingga membuat kebijakan tersebut dapat terima secara politis dan memperoleh tantangan pemerintah. Seperti itu. Itu ada teori dari realism. Kemudian kita masuk ke teori yang kedua, yaitu kebijakan bebas aktif. Bebas aktif adalah prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang telah lama membimbing hubungan internasional sejak Perang Dingin. Ini prinsip yang sejak Perang Dingin. Yang pertama itu ada bebas, itu menunjukkan komitmen Indonesia untuk tidak berpihak. Artinya dalam hal ini seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, Indonesia mengambil sikap netralitas ya, tidak bergabung pada aliansi manapun, baik BRICS ataupun aliansi baratnya. Nah, ini bukan satu blok ideologis juga, mana tidak terikat pada satu adik kuasa seperti itu. Prinsip ini memungkinkan untuk Indonesia memetakan otonomi strategisnya dan menghindari menjadi proksi dalam persaingan kekuatan besar. Artinya bila suatu saat ada konflik terhadap BRICS ataupun aliansi barat, Indonesia hanya sebagai pihak yang netralitas ya, karena Indonesia tidak berpihak pada blok manapun, dan ini merupakan keuntungan yang sangat baik untuk Indonesia, karena dengan cara ini keuntungan geopolitik dan ekonominya tidak mengalami kerentanan ya, tidak mengalami kerentanan terhadap BRICS, tidak mengalami kerentanan terhadap aliansi barat seperti itu. Artinya hubungan diplomatiknya masih bersifat netral, karena Indonesia menerapkan sikap netralitas terutama dalam bergabung dengan BRICS ini. Kemudian ada aktif, berarti Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam urusan internasional dan berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas global. Artinya Indonesia ini sudah jelas ya bahwa di alinea Undang-Undang Dasar 45 Indonesia menceritakan keterlibatan dunia yang berdasarkan keamanan abadi dan keadilan sosial. Seperti itu. Artinya Indonesia menciptakan kedamaian sebagai penengah ya, bila terjadinya konflik seperti itu. Ya, ini bukan netralitas yang pasif ya di aktif ini, tapi juga melibatkan keterlibatan proaktif dan forum internasional dan diplomasi untuk mengadvokasi kepentingan nasional dan kepentingan global selatan seperti itu. Kemudian di hipotesisnya yang saya ambilkan, yang itu ada hipotesis praktisisme ekonomi. Motivasi Indonesia untuk bergabung dengan BRICS adalah ekonomi didorong dengan keinginan untuk mengakses pasar ekspor baru yang tidak hanya bergantung pada aliansi barat. Kemudian ada hipotesis hedging politik. Terlepas dari penampilan bersekutu dengan blok anti barat, keanggotaan Indonesia di BRICS adalah sebagai tindakan hedging yang diperhitungkan yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungannya
pada lembaga-lembaga yang dipimpin Barat dan meningkatkan otonomi strategisnya di dunia multipolar tanpa mengorbankan hubungan intinya dengan Amerika Serikat dan Eropa. Kemudian hipotesis legitimasi domestik, keputusan untuk bergabung dengan BRICS juga dipengaruhi oleh pertimbangan politik domestik karena meningkatkan status Indonesia sebagai pemimpin global selatan dan narasi pembangunan yang meningkatkan legitimasi elit politiknya. Kemudian yang keempat ada hipotesis pembangunan pengaruh. Indonesia bertujuan untuk menggunakan keanggotaan BRICS-nya untuk memainkan peran pembangunan jembatan antara global selatan dan barat, serta untuk menengahi ketegangan internal BRICS, misalnya antara Tiongkok dan India, sehingga meningkatkan pengaruh diplomatik dan daya tawarnya di panggung global. Kemudian hipotesis manajemen resiko. Indonesia akan terlibat dengan BRICS secara sangat selektif, artinya Indonesia milih-milih dalam bergabung dengan BRICS ini yang berfokus pada area yang atau hasil material yang jelas, misalnya lewat keuangan ataupun teknologi, sambil secara menghadir komitmen kelembagaan yang mendalam yang dapat mengkompromisikan netralitas sentralitas ASEAN atau kemitraan keamanannya. Artinya di hipotesis ini saya rangkum, saya jelaskan secara singkat bahwa keuntungan Indonesia terhadap bergabung dengan BRICS mencerminkan sikap netralitas di dalamnya. Artinya bergabung dengan BRICS mendapat keuntungan di satu sisi lain, dan di satu sisi lain Indonesia mendapat keuntungan lewat aliansi Barat dengan sikap netralitas yang ada. Seperti itu. Mungkin itu saja untuk bidang politik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan pembahasan saya dari 2 judul ini dalam satu bidang politik. Terima kasih buat semuanya. Izin kata, mohon maaf bila ada kesalahan dalam atau penyampaian kata yang tidak jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.